Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah cuplikan video. Ada satu pujian ya dari entah ini tokoh politik ataupun pengamat ekonomi. Yang jelas ini orang Malaysia yang salut ya, yang memuji kinerja pemerintah Indonesia yang membawa Indonesia hingga sekarang ini ya, dengan segala perubahan yang ada. Oke, seperti apa pujian dari orang Malaysia ini? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu ya. Kalau nikel dijadikan kepala bateri, dia nak keluarkan kepala bateri sendiri. Kalau bauksit dijadikan apa produk pun, Indonesia kata mereka akan mengeluarkan produk tersebut sebagai end produk. Berarti mereka korek daripada bumi mereka, mereka ekspor adalah final product. Sebab tu saya suka untuk saudara tengok kenyataan Bahlil Menteri Sumber Bumi Indonesia mengenai perang nikel. Indonesia tidak mengekspor lagi nikel dia. Saudara akan tengok bagaimana negara-negara yang memiliki sumber. Oleh kerana Indonesia ni dia ada 5 sumber galian yang dia akan tahan daripada diekspor. Dia tak benarkan dah ekspor sumber galian dia nikel. Sumber galian dia adalah emas, sumber galian dia adalah bauksit, sumber galian dia adalah timah, dan sumber galian dia adalah tembaga. Dia tak benar lagi ekspor. Kerana Indonesia kini ingin menjadikan semua barangan yang ada dalam sumber bumi dia sebagai barangan hilirisasi. Berarti kalau nikel dijadikan kepala bateri, dia nak keluarkan kepala bateri sendiri. Kalau bauksit dijadikan apa produk pun, Indonesia kata mereka akan mengeluarkan produk tersebut sebagai end product. Berarti mereka korek daripada bumi mereka, mereka ekspor adalah final product. Bagi negara-negara yang selama ini telah menggunakan produk tersebut untuk meraih untung, mereka beli hasil bumi daripada Indonesia dengan murah, mereka proses jadi end product, mereka jual. Secara rutinnya tu, negara yang mengeluarkan produk hanya mendapat 20% daripada nilai barang. Negara yang memiliki teknologi memproses produk memiliki 80% keuntungan daripada produk ujung barang. Tapi Indonesia kata sebagai bangsa yang dah lama mereka, tahun 45, mereka tak mahu lagi menjadi negara yang seperti negara terjajah. Jika saudara ambil, saudara akan nampak bahawa kawalan negara-negara yang memiliki sumber komoditi akan menjadi lebih kuat. Kita sekarang ni berdoa, dan kita harap, saya pun harap Malaysia menyokong perjuangan Indonesia untuk berperang dengan WTO, World Trade Organization. Indonesia sedang menghadapi saman. Satu daripada Australia dia dah kalah untuk nikel, tapi dia masuk pusingan rayuan di Mahkamah Timbang Tara World Trade Order. Dia disaman oleh Kanada dan sekarang dia disaman oleh Kesatuan Eropah kerana dia menghentikan ekspor 5 barangan yang diperlukan oleh dunia daripada sumber bumi Indonesia, yang kata Presiden Jokowi, kami tidak akan lagi menjadi bangsa yang dijajah oleh penjajah dengan menggunakan penjajahan ekonomi. Kerana kata Indonesia, mereka sedang memulakan langkah yang paling besar yang akan mengubah lagi satu trend dunia, di mana negara yang mengeluarkan produk hasil bumi tak boleh dipaksa dalam perjanjian untuk menjual produknya tanpa pilihan. Indonesia kata pilihan mereka sekarang, mereka nak hasilkan dalam negeri mereka. Kerana daripada mereka gali, mereka proses, mereka jadikan produk, mereka jual. Berarti mereka mendapat keuntungan 100%. Mereka hanya meraihkan pelabur je. Kalau pelabur tu tahu tentang teknologi memproses yang sekarang ni dibuat di negara-negara pengimport. Negara pengimport kena bawa duit dan ekspor teknologi mereka untuk berpengkalan di Indonesia, supaya Indonesia boleh meraih lebih cukai, peluang pekerjaan, dan hasil buminya tidaklah dia lihat. Dia jual 20%, orang produce lain jadi jual RM1. 80% negara yang buat production tu yang dapat. Mereka negara yang menggali hasil bumi terasa seperti dijajah di bawah neo-colonialism ekonomi. Malu besarnya rakyat Malaysia ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah ya, masyarakat yang kurang maju. Kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita malu. Malaysia telah mengambil alih tempat Indonesia. Indonesia mengambil alih tempat Malaysia.
kerana rakyat Indonesia telah mula ada pekerjaan dan mereka kurang datang ke sini, dan Indonesia sekarang meningkat maju, dan Indonesia sekarang meningkat maju, dan Indonesia sekarang meningkat maju. Rakyat Malaysia ni rata-rata mau perubahan. Sebenarnya bila soalan sama ada kita ready ke untuk perubahan, kita ready. Cuma masalahnya sekarang pemimpin kita tidak mau berubah. Saya menyeru kepada rakyat Malaysia, wake up, come on. Saya menyeru kepada rakyat Malaysia, wake up, come on. Saya menyeru kepada rakyat Malaysia, wake up, come on. Saya menyeru kepada rakyat Malaysia, wake up, come on. Kalau di Indonesia kita kaji sejarah daripada 98 sampai hari ini 2021, dalam orang kata jangka masa yang sama, kita tengok daripada Soeharto bertukar kepada Habibie kepada Megawati kepada Gus Dur kepada Bambang Susilo kepada Jokowi. Dalam masa peralihan yang sama, dia orang telah bertukar 8 presiden dan akhirnya mereka mendapat yang terbaik, Jokowi. Dan Oke, teman-teman ya, demikian ya. Satu lagi pujian dari orang Malaysia, entah itu tokoh politik ataupun pengamat ekonomi, pengamat politik, yang menyoroti tentang soal hilirisasi Indonesia yang menjadi program pemerintah dari Jokowi, di mana pemerintah Indonesia sadar ya selama ini hanya mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit, yang belum maksimal, sekitar 20% saja dari ekspor bahan mentah yang ada di Indonesia ke luar negeri. Dan setelah Indonesia melaksanakan ataupun mencanangkan program hilirisasi, di mana Indonesia menyetop semua bahan-bahan mineral mentah yang penting seperti nikel, bauksit, emas untuk bisa diekspor secara mentah dan harus diolah di Indonesia, baik itu bahan jadi ataupun bahan setengah jadi yang mempunyai nilai tambah ekonomi. Nah, inilah yang dinilai positif ya, dipuji oleh orang Malaysia, bagaimana Indonesia bisa tegas ya, bisa berhasil untuk bisa memaksimalkan mengolah sumber daya alamnya yang sangat penting, dan tentunya harus diimbangi dengan teknologi ya, karena tanpa teknologi juga Indonesia belum mampu. Indonesia punya satu strategi ya, di mana ada satu investasi yang syaratnya harus TOT, yaitu transfer of technology. Inilah yang akan menyebabkan Indonesia semakin ke sini. Dengan program hilirisasi ini, Indonesia nantinya akan bisa membuat bahan setengah jadi ataupun bahan jadi yang mempunyai nilai tambah ekonomi dari program hilirisasi ini. Oke teman-teman ya, demikian ya satu pujian dari orang Malaysia. Dan terima kasih, silakan teman-teman bisa berkomentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.